Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Raffi Abdul Aziz di channel seputar tanaman hias, aglonema, anthurium, philodendron, dan lain-lain. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas seputar nggak aglonema ya. Nanti kita akan bahas nih, ada di sebelah kita. Ini yang ada di tempat di Raffi Nursery itu. Oke, jadi terima kasih banyak atas partisipasinya untuk video-video aku yang sebelumnya. Kemarin aku udah janji kalau misalnya videonya itu tembus 100 like dan juga subscriber nanti tembus 300, kita akan jualan baby aglonema gitu. Tapi untuk jualannya nggak terlalu banyak ya aku, tapi udah nyiapin stoknya juga. Kemarin juga banyak yang nanya, cuman belum aku jual, emang aku belum keluarin gitu. Ya, jadi nanti kita akan ngebahas seputar apa sih Bang? Nah, kita nanti akan ngebahas seputar anthurium, bagaimana perkembangan anthurium di sini ya, terutama di pasar lokal. Yang dulu katanya harganya wah jatuh, turun, ambruk, padahal ada beberapa item juga untuk kelas anthurium itu yang harganya masih stabil ya, stabil, dan juga harganya ada yang tinggi. Karena brand untuk anthurium itu sendiri banyak banget yang bilang anthurium itu pohon murah, padahal nggak semua jenis anthurium, apalagi ada hybrid baru itu harganya masih tinggi gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai nih, aku juga mau promosi nih. Tuh, ini aku bikin kaos sendiri. Ini adalah kaos dari Raffi Nursery itu. Nanti juga aku juga bakal jualan media juga, media tanam. Tapi kita masih progres. Ada nanti kita sampelnya, untuk yang mau mesen juga boleh, yang mau inden juga boleh. Nanti untuk media tanam atau mau kaos nih. Nah, ini adalah gambar aglonema rinjani. Ini tulisan mungkin kebalik kali ya, karena pakai apa namanya, pakai kamera depan, jadi tulisannya kebalik. Ini dari Raffi Nursery, aglonemanya adalah aglonema rinjani. Kebetulan aku pakai lengan panjang karena lengan panjang itu aku pakai karena di sini kan aku tempatnya panas-panasan, jadi pakai lengan panjang. Ada juga nanti lengan pendeknya juga ada. Mungkin kalau yang mau mesen juga boleh banget. Oke, tapi sebelum kita mulai ke topik pembahasan seputar anthurium, philodendron, pokoknya kita nggak ngebahas seputar aglonema dulu untuk di video kali ini. Alangkah baiknya kita bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara apa? Like, komen, dan juga yang pasti subscribe ya buat teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Dan juga jangan lupa untuk share video ini apabila video ini bermanfaat. Oke, jadi langsung aja kita mulai ke topik pembahasan. Nah, ini di depan aku ini ada beberapa macam anthurium yang zaman dulu sempet hit. Ada juga yang harganya masih tinggi. Nah, anthurium yang ada di sini. Kebetulan emang nggak semua anthurium aku hafal ya, gitu. Seperti ini harganya juga masih lumayan nih buat teman-teman. Bukan berarti anthurium itu brandnya murah, enggak. Ada beberapa jenis untuk anthurium yang harganya masih tinggi, seperti warok, terus anthurium pterodactyl, apalagi yang variegata, yang jenisnya variegata itu harganya masih tinggi ya buat teman-teman. Dan juga untuk harga anthurium itu masih gelap dan masih lumayan sih kalau untuk yang jenis mangkok ya. Ini ada beberapa jenis yang jenis mangkok. Nah, ini adalah anthurium jenis mangkok. Ini adalah marinir namanya. Nah, ini juga, ini masih banyak lagi tuh. Ini anthurium mangkok semua tuh. Sini juga banyak tuh. Ini bukan anthurium jemani ya.
Jemani. Nah ini juga harganya masih lumayan. Ini adalah Grandpa. Grandpa ini masih peminatnya masih banyak dan banyak diikut sertakan dalam kontes. Nah mungkin dulu yang sempat harganya nge-booming tuh adalah Anthurium ini, Cobra. Nah ini kita juga banyak ya. Nah dan ini Anthurium mangkoknya tuh, cakep. Nah di sana juga ada, itu adalah Anthurium tuh yang jumbo-jumboannya. Ada gelombang cinta dulu yang harganya wah banget tuh. Nah ini ada yang kecil-kecilan juga tuh, ada Anthurium. Nah ini ada violin. Ini adalah violin yang golden ya, karena ada 3 jenis juga untuk violin. Ada yang hijau, ada yang golden, dan juga ada yang variegata. Nah di sini juga ada dorayaki ya teman-teman tuh. Nah ini dorayaki. Ini juga lagi aku banyakin, aku taniin karena peminatnya lumayan juga. Dan juga kalau untuk dorayaki itu karakter daunnya lucu gitu. Ya, kayak makanan Doraemon. Nah ini ada keladi-keladi. Nah ini ada burlemak variegata atau brekele. Ini juga peminatnya masih lumayan nih, masih tinggi jenisnya di segmen variegata ini. Jadi ini seperti Bilithiae variegata atau kabel busi variegata, cuman yang ekonomis. Mungkin kalau Bilithiae harganya per daun bisa 20 juta sampai 25 juta kalau untuk per daun. Nanti aku ada di kandang temen ya, nanti kita juga bakal main untuk di kelas philodendron dan juga nanti Anthurium ada, pokoknya kelas hijau dan kelas variegata di sana juga banyak. Nah ini juga untuk tanaman hijauan. Ini kalau untuk di depan rumah nih masih oke banget. Nah ini ada Gloriosum. Nah ini adalah Gloriosum. Ini size-nya juga udah gede banget. Sini aku juga nyimpen karena senang juga. Nah ini adalah Plowmanii. Nah ini juga harganya masih lumayan nih. Untuk ini Gigantium. Ada yang bilang Luxurian Gigantium. Ini juga harganya masih lumayan ya teman-teman ya. Dan ini juga sama. Ini adalah Chris Black. Waktu itu sempat ada di sini gede banget. Harganya juga lumayan tinggi tuh. Nah ini juga termasuk Anthurium yang masih jarang ya teman-teman. Ini adalah Anthurium obor hijau. Ini obor hijau dan ini ada obor merah. Perbedaannya mungkin ada di serat ininya tuh, karena di seratnya warnanya merah dan yang ini seratnya biasa aja hijau. Dan ini adalah Anthurium obor. Dia karakternya melingkar seperti obor, seperti api gitu. Jadi dia ngelingkar ke atas. Nah ini juga kita taniin dan harganya pun masih lumayan. Kemarin aku masih jual, sempet udah jual aku di harga mungkin yang obor merah size segini di harga 1,5. Mungkin jika udah besar segini, ini termasuk udah size ukuran besar ya teman-teman ya. Biasanya banyak dikonteskan buat kelas Anthurium gitu, karena karakter daunnya yang kuat dan unik seperti api gitu. Ini mungkin kalau udah sebesar ini bisa di angka 4 sampai 5 juta gitu. Nah ini adalah bibitan dari Anthurium obor. Ini adalah obor merah. Ini obor merah. Kita banyakin juga ya. Nah ini juga ada banyak banget Anthurium Cobra ya. Nah dan di sini juga ada yang hijau-hijauan, tetap aku tanam ya tuh, karena jika ngerambat tuh bagus. Ini adalah Florida Ghost tuh. Ada juga nanti kita ada Florida Beauty variegata. Ini ada Taba Ponce. Ini kalau di depan rumah tuh
Sumpah ini kalau ditaruh di depan rumah dirambatin dan penuh itu jadinya adem. Beneran adem banget. Adem banget jadinya. Untuk tanaman merambat ya, philodendron. Nah, ini juga ada beberapa yang jenis variegata. Nah, ini yang variegata. Nah, ini masih lumayan ini harganya juga. Mungkin ukuran segini ini bisa sampai di harga 1 jutaan ya. 1 jutaan tergantung jenis dan variannya. Gitu. Ini adalah banyak banget tuh. Nah, ini sebelahnya adalah aglonema di aku nih. Ini tetap kita taniin. Banyak aku rambatin loh. Oke, habis itu kita lanjut ke jenis variegata. Aku taruh di tempat di sebelah sana, tuh di ujung. Kita nanti lanjut ke sana, ada jenis-jenis apa aja dan jenis variegatanya. Terus buat yang belum tahu mungkin kaget juga untuk harganya masih tinggi ya teman-teman, karena untuk jenis variegata itu dia punya karakternya masing-masing dan keunikannya dari segi variegatanya. Oke, kita lanjut pindah ke tempat di sana. Yuk. Nah, ini adalah yang jenis variegata. Tuh aku juga banyak kumpulin juga karena senang juga, dan untuk berbisnis juga ini untuk jenis variegata boleh banget. Karena untuk jenis variegata ini untuk pasarnya pasar global. Pasar global, banyak untuk ekspor gitu dari Indonesia ke luar, dan harganya juga tinggi ya kalau untuk ekspor gitu. Jadi untuk pasar luar tuh masih suka dengan yang model-model begini variegata. Tuh, ini ada Monfar, White Tiger, ini ada Marmorata. Untuk ekspor tuh kebanyakan masih suka yang seperti ini dan harganya juga tinggi. Kalau di mereka yang begini-gini nggak mau. Mereka malah lebih suka dengan yang begini. Beda sama begini-gini nih yang warna-warna, dia nggak suka gitu. Dia suka sama tanaman philodendron dan harganya juga wah cukup tinggi ya teman-teman ya. Dia masih main harga per daun tuh. Kenapa harganya tinggi Bang Raffi? Karena untuk jenis variegata itu nggak semuanya bisa stabil teman-teman gitu. Jadi harganya tinggi. Biasanya kan bisa keluar daun pancing variegata. Nah terus keluar tunasnya itu jadinya hijau atau bisa ngegolden nih, contohnya nih. Ini jadi ngegolden. Nah ini nggak jadi nih, dan untuk harganya juga turun seperti ini aku jenis Monfar ya. Tuh, ini aku waktu pertama punya variegatanya seperti ini. Nah ketika udah jadi nggak dapet di variegatanya. Nah itulah yang membuat tanaman variegata tuh harganya masih oke dan cukup tinggi. Nah ini adalah Monstera marmorata. Marmorata itu adalah variegata kuning, dan ini adalah Monstera variegata White Tiger. Dia warnanya putih dan ngebercak gitu ya teman-teman ya. Nah ini ada apa namanya, Black Cardinal variegata. Ini harganya juga masih tinggi banget, lumayan ya. Nah ini ada, nah ini untuk yang lagi ngehits kemarin tuh, awal-awal booming tuh, orang taunya ini adalah janda bolong variegata. Nah ini juga aku suka banget, ini aku rawat dari kecil. Nanti juga kita main ke tempat philodendron ya. Kalau yang berminat boleh nanti minta like-nya dan komentar ya. Ini wah
sebenarnya nggak apa sih, nggak, ada orang yang nggak terlalu suka, tapi aku termasuk orang yang suka dengan segmen di Variegata karena menurut aku tuh karakternya wah mewah, dan hijau putih itu wah itu keren deh, ketimbang yang hijau, yang warna hijau aja gitu. Punya seni, dia punya seni. Ini dulu sempat booming, harganya per daun 20 juta. Per daun dulu 20 juta, aku sempat ditawarin tuh 25 juta per daun loh. Satu daun ini. Nah, untuk sekarang harganya nggak terlalu mahal dan orang banyak cari juga karena dulu nge-boomingnya tuh gara-gara tanaman ini. Orang awam pun yang belum tahu jenis tanaman, oh tanaman-tanaman janda bolong itu ya yang harganya mahal. Padahal untuk yang jenis hijauan seperti ini bukan hijauan ya, ini variegata lokal. Tuh ada variegatanya. Padahal yang seperti ini harganya nggak terlalu mahal, murah ya. Nah yang mahal tuh yang seperti ini adalah janda bolong variegata Jepang yang putih ya. Ini ada juga yang kuning. Nah ini yang kuning, ini gosong juga nih. Nah inilah kenapa harganya tinggi. Nah ini dia bisa gosong juga teman-teman. Nah ini juga untuk jenis anthurium cukup tinggi nih. Ini anthurium petrodactyl variegata. Ini harganya mungkin masih per daun. Per daun bisa sampai di harga 2.500.000 sampai 5 juta. Tergantung kualitas var dan bentuk si daunnya udah besar apa belum gitu. Ini adalah jenis variegata. Nah ini adalah violin variegata. Ini gede ya teman-teman, gede daun pancingnya. Ini mungkin per daun bisa di angka 5-6 juta nih per daun untuk ukuran saya sebesar ini. Dan ini ada domesticum variegata. Nah ini ada Montai, Monstera Thailand yang Japan Lab. Terus ini ada SS Strawberry Shake. Nah SS nih, ini juga aku suka nih SS tuh. Nah, mungkin kalau di sini tanamannya nggak terlalu banyak ya. Kalau untuk philodendron nanti kita main ke tempat teman aku yang banyak untuk jenis variegata. Bantu di like dan di komentar yang mau aku nanti datengin ya. Itu banyak juga dia. Kalau di sini memang kebanyakan aglo, tapi kita nggak ngebahas seputar aglonema. Nah ini dia tanaman-tanaman variegata yang harganya wah sebenarnya ada seninya gitu. Nah ini cuma dapat sedikit nih, jadi harganya nggak terlalu mahal gitu. Jadi seninya banyak yang jadinya hijau, banyak yang jadinya golden, banyak yang gosong gitu, maka itu harganya tetap stabil. Apalagi untuk pasar ekspor, wah itu harganya wow banget. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja kali. Kita lanjut ke penutupan ya teman-teman ya. Ini kita udah bahas nggak terlalu banyak ya. Wah ini sih keren. Sekarang harga mungkin aku sebutin ya, untuk harga per daun. Mungkin untuk daun kecil seperti ini bisa di harga 3 juta sampai 4 juta. Mungkin untuk ukuran sudah besar segini bisa sampai 4 jutaan per daun ini. Tuh mewah ya. Ini udah keluar daun baru. Seru. Kadang kalau udah keluar daun baru nih suka ditungguin ini variegata atau enggak ya gitu. Tapi kalau untuk terahnya, yang terah itu maksudnya si karakternya ini variegatanya kuat atau enggak. Nah kalau misalnya terahnya yang bagus, nah dia kemungkinan variegatanya cukup tinggi. Tapi kalau untuk terahnya yang nyiprit walaupun harganya ekonomis, kadang jadinya seperti ini, hijau. Wah kadang masih mending kita beli harga tanaman yang agak pedas tapi kualitas variegatanya oke tuh. Ini mewah nih marmoratanya. Oke, kita lanjut ke penutup aja ya teman-teman ya. Let's go.
Ya, oke, jadi itu adalah pembahasan kita seputar Anthurium philodendron ya yang ada di sini, dan juga Monstera. Jadi nanti aku mau tahu nih antusiasnya bagaimana dengan jenis selain aglonema di channel aku. Mudah-mudahan banyak juga ya. Nanti kalau ada yang mau requestan juga boleh. Nanti kita lihat ke tempat teman aku yang philodendronnya banyak juga. Philodendronnya dia jenis variegata juga banyak gitu. Ada bilivar atau kabel busi variegata. Nah, itu banyak banget di dia. Cuman kalau Billy ada beberapa karena harganya wah tinggi banget, dia masih per daun gitu. Oke, jadi dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara apa? Like, komen, dan subscribe. Dan yang mau kaos juga boleh nih, nanti boleh WA ke aku. Ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek. Kalau di aku pakai lengan panjang karena suasananya di luar ya. Aku panas-panasan, jadi aku pakai lengan panjang. Nah, ini adalah dari Raffi Nurseri, gambarnya aglonema rinjani. Oke, jadi untuk partisipasinya kemarin terima kasih banyak banget yang nanyain di aku seputar Mas Raffi jualan baby dong nanti ya gitu, karena nggak setiap hari kita panen ya teman-teman ya. Kadang kita panen dan juga harus karantina dulu biar lebih segar gitu, karena size-nya juga agak kecil, aku juga agak riskan juga, jadi nggak semua aku jual. Ada yang misal kurang belum bisa untuk dijual, nggak aku jual dulu gitu. Nanti kita tapi akan siapin stok ya. Mudah-mudahan jika antusiasnya lumayan banyak, dan kita bakal sell nanti di awal bulan deh. Awal bulan Maret aku siapin stoknya, kita jual buat para teman-teman sobat Raffi Nurseri. Oke, jadi yang mau kaos atau mau inden media tanam nanti juga aku jual ya. Boleh nanti hubungin di nomor aku di 0881 611 0432. Jadi sampai di sini aja mungkin pembahasan kita. Kurang lebihnya aku mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan juga terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa buat dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara apa? Like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar gak ketinggalan video-video dari aku gitu. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Oke, sekian dari aku, Raffi Abdul Aziz. Terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.